Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Dr. Tina Endang Susilowati MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sosis hati ayam untuk diet anemia defisiensi zat besi atau FA. Dan berikut adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Zahira Dalia Gaisani dengan NPM akhir 031, ada Salsabila Rahman dengan NPM akhir 042, Putri Nurliana Agustin dengan NPM akhir 048, dan saya Fatimah Zahra Komsin dengan NPM akhir 055. Untuk selanjutnya langsung masuk ke materi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada pendahuluan yaitu definisi dan penyebab penyakitnya. Anemia adalah kondisi di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Kadar Hb normal pada laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan. Kadar Hb untuk pria anemia yaitu kurang dari 13,5 gram per desiliter, sedangkan kadar Hb pada wanita kurang dari 12 gram per desiliter. Anemia dapat menimbulkan beberapa gejala klinis. Hemoglobin adalah salah satu komponen yang dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkan ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia terbanyak di dunia. Anemia defisiensi besi merupakan keadaan konsentrasi hemoglobin kurang mikrositik yang disebabkan oleh suplai besi kurang dalam tubuh. Kurangnya besi berpengaruh dalam pembentukan hemoglobin sehingga konsentrasinya dalam sel darah merah berkurang. Hal ini akan mengakibatkan tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Lalu selanjutnya ada etiologi dan faktor resiko dari anemia. Gangguan absorpsi besi pada usus dapat disebabkan oleh karena infeksi, peradangan, neoplasa pada gestar, duodenum maupun jejunum. Absorpsi besi dipengaruhi oleh volatanin dan vitamin C. Kehilangan darah per hari 1-2 mg besi yang disebabkan oresif esofagitis, gastritis, dan ulcer duodenal, adenoma kolon, dan kanker. Lalu selanjutnya ada patofisiologis, zat besi masuk dalam tubuh melalui makanan berupa senyawa fungsional seperti hemoglobin, mioglobin, dan enzim-enzim senyawa besi transportasi itu dalam bentuk transferin dan senyawa besi cadangan berupa ferritin dan hemosiderin. Besi feri dari makanan akan menjadi fero jika dalam keadaan asam dan bersifat mereduksi sehingga mudah diabsorpsi oleh mukosa usus. Kemudian berikatan dengan protein membentuk ferritin, komponen protein yang disebut opoferritin, sedangkan dalam bentuk transport zat besi dalam bentuk fero berikatan dengan protein membentuk transferin. Komponen proteinnya disebut apotransferin, dalam plasma darah disebut serotransferin. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari anemia, yaitu tanda yang khas dari anemia defisiensi besi adanya kuku sendok atau spoon nail, kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung mirip sendok. Atrofi papi lidah, permukaan lidah menjadi licin dan kilap seperti papi lidah menghilang. Peradangan pada sudut mulut sehingga nampak seperti bercak berwarna pucat keputihan. Sumber besi dalam makanan terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, besi hem terdapat dalam daging dan ikan. Tingkat absorpsi yang tinggi yaitu 25% dari kandungan besinya dapat diserap karena tidak terpengaruh oleh faktor penghambat seperti serat, fitat, dan juga tanah. Yang kedua, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tingkat absorpsi rendah hanya 1-2% dari kandungan besinya yang dapat diserap. Mekanisme absorpsinya sangat rumit dan belum sepenuhnya dimengerti. Absorpsi sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pemacu absorpsi, net faktor, vitamin C, dan faktor penghambat seperti serat, fitat, dan juga tanah. Lalu ada zat gizi pendukung. Yang pertama, vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Kekurangan vitamin B12 mengganggu produksi sel darah merah dan dapat menyebabkan anemia megaloblastik.
yang berbeda tapi bisa terjadi bersamaan dengan anemia defisiensi besi. B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran cerna, sumsum tulang, dan juga jaringan saraf. Yang kedua ada vitamin B9 asam folat. Vitamin B9 atau asam folat membantu proses pembentukan sel darah merah yang sehat dengan vitamin B12 sehingga kekurangannya dapat memperburuk anemia. Vitamin ini penting untuk sintesis DNA dan pembelahan sel termasuk sel darah merah. Lalu ada vitamin B6 atau pyridoxine. Vitamin B6 juga penting karena berperan dalam metabolisme hemoglobin dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan anemia karena produksi hemoglobin terganggu. Lalu vitamin A atau retinol, vitamin A berkontribusi pada mobilisasi zat besi dari simpanan tubuh ke sumsum tulang untuk produksi sel darah merah, sehingga membantu mengatasi anemia defisiensi besi. Vitamin A memiliki peran dalam hematopoiesis atau proses pembentukan dan pematangan sel darah merah, di mana defisiensi vitamin A menyebabkan mobilisasi besi terganggu dan simpan besi tidak dapat dimanfaatkan untuk eritropoiesis, proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang. Lalu vitamin C. Vitamin C sangat berguna karena meningkatkan penyerapan zat besi non-hem dari makanan dengan mengubah zat besi dari bentuk Fe atau Fe13 menjadi ferro E12 yang lebih mudah diserap khusus. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh penderita anemia. Vitamin C dapat membantu meningkatkan tingkat absorpsi zat besi yang diperlukan untuk mencegah anemia. Lalu protein, di mana protein berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh. Oleh karena itu, kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terhambat, sehingga akan terjadi defisiensi besi. Ferritin adalah protein lain yang penting dalam metabolisme besi. Pada kondisi normal, ferritin menyimpan besi yang dapat diambil kembali untuk digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah jenis bahan pangan. Bahan pangan yang digunakan yaitu hati ayam. Dalam 100 gram hati ayam terkandung sekitar 15,8 mg zat besi, sehingga menjadi salah satu bahan pangan yang memiliki zat besi Heme tertinggi. Zat besi Heme yaitu yang bersumber dari hewani adalah zat yang mudah diabsorpsi oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi non-Heme yaitu yang bersumber dari nabati. Lalu ada daging ayam. Daging ayam mengandung sekitar 1,5 mg zat besi per 100 gram. Meskipun tidak setinggi hati ayam, daging ayam tetap merupakan sumber zat besi Heme yang bermanfaat untuk menjaga kadar hemoglobin tubuh. Kandungan proteinnya juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lalu ada telur ayam. Telur ayam mengandung sekitar 3 mg zat besi per 100 gram. Konsumsi telur secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian jika dikombinasikan dengan bahan pangan lain yang tinggi zat besi. Selanjutnya adalah tepung beras merah. Dalam tepung beras merah ada 0,8 mg zat besi per 100 gramnya, sekaligus menjadi sumber karbohidrat kompleks yang kaya serat. Lalu ada merica bubuk. Merica kering mengandung zat besi yang tinggi yaitu 16,4 mg per 100 gramnya. Namun penggunaannya hanya bisa terbatas dan tidak bisa terlalu banyak. Lalu ada jahe dan bawang merah. Keduanya berkontribusi sebagai bumbu aromatik yang memiliki zat besi dalam jumlah sedikit. Lalu garam dapur tidak mengandung zat besi namun cukup untuk menambah rasa. Selanjutnya adalah gula stevia yang tidak mengandung zat besi namun bagus untuk kesehatan, dan minyak wijen yang meskipun hanya memiliki sedikit zat besi yaitu 0,1 mg per 100 gram, tetapi memberikan aroma khas pada produk. Yang selanjutnya yaitu jenis sosis. Sosis merupakan salah satu produk olahan daging. Sosis dapat masuk ke dalam kategori camilan maupun lauk pauk, tergantung pada cara penyajian dan penggunaannya dalam menu makanan. Sosis termasuk ke dalam salah satu jenis fast food yang digemari oleh remaja. Di Indonesia, sosis ayam dan sosis sapi sering dikonsumsi remaja. Sebanyak 42,7% remaja menjadikan sosis sebagai pilihan makanan yang sering dikonsumsi. Sosis yang telah umum dikenal adalah produk daging giling yang dimasukkan ke dalam selongsong atau casing, sehingga berbentuk spesifik atau bulat panjang dengan berbagai ukuran dan memiliki rasa gurih dan lezat. Baik, untuk berikut adalah angka kecukupan gizi konsumsi zat besi untuk semua usia.
Untuk selanjutnya ada usia target konsumen dan angka kecukupan gizi dari FE. Perempuan lebih rawan terhadap anemia gizi besi dibandingkan dengan laki-laki, karena remaja putri mengalami menstruasi atau haid berkala yang mengeluarkan sejumlah zat besi setiap bulan. Anemia sangat terkait erat dengan masalah kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan. Jika perempuan mengalami anemia, maka akan menjadi sangat bahaya pada waktu dia hamil dan melahirkan. Perempuan yang menderita anemia berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, anemia dapat menyebabkan kematian baik ibu maupun bayi pada proses. Selanjutnya adalah produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan adalah sosis hati ayam yang merupakan olahan pangan yang berbahan dasar hati ayam dan dapat menjadi alternatif makanan fungsional untuk penderita anemia defisiensi besi. Hati ayam dikenal sebagai sumber zat besi heme yang mudah diserap oleh tubuh dengan kandungan sekitar 9 mg zat besi per 100 gram dari Departemen Kesehatan RI. Zat besi heme dari sumber hewani seperti hati ayam memiliki bioavailabilitas lebih tinggi dibandingkan zat besi non-heme dari sumber nabati. Selain zat besi, hati ayam juga kaya akan vitamin B12, asam folat, dan vitamin A yang semua nutrisi ini penting untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Dengan mengolah hati ayam menjadi sosis, makanan ini menjadi lebih mudah diterima terutama bagi mereka yang tidak menyukai rasa atau tekstur hati ayam dalam bentuk asli. Oleh karena itu, sosis hati ayam bisa menjadi pilihan praktis dan bergizi dalam menu diet untuk mencegah dan mengatasi anemia. Berdasarkan hasil Nutri-Survey 2007 di atas, total zat besi yang dihasilkan dari seluruh bahan yang digunakan untuk pembuatan sosis hati ayam adalah 750,1 kalori. Dengan kandungan protein 39,2 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat sebesar 45,7 gram. Kandungan zat besi atau iron pada produk ini cukup tinggi, yaitu sebesar 10,5 mg, yang mencukupi kebutuhan zat besi harian sebanyak 70% asupan yang dibutuhkan untuk kelompok usia remaja perempuan dalam rentang usia 13-18 tahun. Sehingga produk ini bermanfaat untuk mencegah anemia defisiensi besi karena kandungan zat besi yang tinggi. Baik, selanjutnya ada komposisi bahan dari sosis hati ayam ini. Yang pertama ada daging ayam sebanyak 25 gram, hati ayam 100 gram, telur 30 gram, tepung beras merah 55 gram, lada bubuk 1 gram, jahe 2 gram, bawang merah 2 gram, garam dapur 5 gram, gula stevia 2 gram, es batu 20 gram, dan juga minyak wijen sebanyak 30 gram. Lalu untuk komposisi bahan yang pertama, daging ayam memiliki manfaat protein, membantu penyerapan zat besi 2 kali lipat. Vitamin B6 meningkatkan metabolisme dan sistem imun, zat besi hem mudah diserap tubuh, mendukung pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, hati ayam memiliki manfaat sebagai sumber zat besi utama untuk mencegah anemia, meningkatkan kadar zat besi di dalam darah, mempercepat pembentukan hemoglobin dan juga sel darah merah. Untuk telur memiliki manfaat mendukung pembentukan sel darah merah dan juga metabolisme energi, serta membantu penyerapan zat besi dari makanan lain. Selanjutnya, untuk tepung beras merah memiliki manfaat sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi, membantu menjaga kadar gula darah stabil, dan mendukung kesehatan jantung serta tulang. Lalu ada lada bubuk yang memiliki manfaat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dan juga zat gizi lain dari makanan, lalu memberikan rasa pedas yang merangsang nafsu makan. Selanjutnya ada jahe yang memiliki manfaat memperlancar peredaran darah, mengurangi peradangan, dan juga meningkatkan sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi. Selanjutnya ada bawang merah yang memiliki manfaat meningkatkan sistem imun, membantu penyerapan zat besi, dan memiliki efek antioksidan. Selanjutnya, untuk garam dapur memiliki manfaat menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, namun harus dibatasi untuk mencegah hipertensi. Selanjutnya, gula stevia memiliki manfaat sebagai alternatif gula yang aman untuk penderita diabetes dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selanjutnya, es batu memiliki manfaat membantu menjaga kesegaran dan tekstur makanan, dan juga tidak mengandung kalori atau zat gizi. Selanjutnya, untuk minyak wijen memiliki manfaat mendukung kesehatan jantung, memperbaiki sirkulasi darah, dan juga untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak.
Baik, selanjutnya adalah teknik pengolahan pada tahap persiapan bahan, yaitu yang pertama ada daging ayam 25 gram, lalu hati ayam 100 gram, telur ayam 30 gram, tepung beras merah 55 gram, lalu lada bubuk yaitu 1 gram, jahe 2 gram, bawang merah 2 gram, garam dapur 5 gram, gula stevia 2 gram, dan minyak wijen 30 gram. Pada tahap pertama, semua bahan dihaluskan menggunakan blender dan dijadikan satu adonan akhir. Lalu pada tahap kedua, adonan dimasukkan ke dalam casing dengan menggunakan sosis filler 1 corong plastik. Lalu selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu casing yang sudah terisi penuh adonan, kemudian diikat dalam jarak 15 cm dan ditimbang sebanyak 30 gram. Selanjutnya adalah pada tahap keempat, yaitu adonan yang ada di dalam casing dilakukan perebusan selama 45 menit dengan suhu maksimum 75 derajat Celcius. Lalu pada tahap kelima, adonan yang sudah matang diangkat lalu ditiriskan dan didiamkan hingga dingin. Pada tahap keenam, adonan yang sudah matang dan dingin selanjutnya disimpan di freezer untuk dikonsumsi sesuai keinginan. Baik, selanjutnya yaitu interaksi zat gizi. Yang pertama ada interaksi zat besi dengan vitamin E, yang dimana interaksi ini saling mendukung. Zat besi merupakan komponen utama pembentuk sel darah merah. Namun, penyerapan zat besi dari makanan dapat ditingkatkan jika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C. Daging ayam, hati ayam, telur, sebagai sumber zat besi akan lebih optimal diserap oleh tubuh apabila dikonsumsi bersamaan dengan jahe atau bawang merah yang mengandung vitamin C. Interaksi ini membantu pencegahan dan pengobatan anemia. Lalu selanjutnya ada interaksi zat besi dengan vitamin A. Interaksi ini merupakan interaksi saling mendukung. Vitamin A membantu tubuh memanfaatkan zat besi secara lebih efektif dan berperan dalam pematangan sel darah merah. Hati ayam mengandung keduanya, yaitu zat besi dan vitamin A. Sehingga konsumsi hati ayam dapat memberikan manfaat ganda dalam pembentukan darah yang sehat serta mendukung pemulihan dari anemia. Lalu selanjutnya ada interaksi dengan vitamin B12 dan asam folat. Interaksi ini merupakan interaksi saling mendukung. Vitamin B12 dan asam folat sangat penting dalam proses pembentukan sel darah merah yang normal. Hati ayam dan telur mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Konsumsi bahan makanan ini secara rutin dapat membantu tubuh membentuk sel darah merah secara menyeluruh, sehingga sangat efektif dalam mencegah dan mengatasi anemia, terutama jenis anemia megaloblastik dan anemia defisiensi besi. Lalu selanjutnya zat besi non-hem dengan vitamin C. Interaksi ini merupakan interaksi saling mendukung. Tepung beras merah mengandung zat besi jenis non-hem atau yang berasal dari tumbuhan, yang dimana penyerapannya ini lebih panjang dibandingkan dengan zat besi hem yang berasal dari hewan. Namun, apabila dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C dari bawang merah atau jahe, penyerapan zat besi nabati ini akan meningkat dan optimal. Hal ini menjadikan kombinasi makanan ini baik untuk menunjang asupan zat besi harian dan mencegah anemia. Yang selanjutnya interaksi zat besi dengan piperin, yang dimana interaksi ini merupakan interaksi saling mendukung. Piperin adalah senyawa aktif dalam lada bubuk yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan berbagai zat gizi, terutama zat besi. Oleh karena itu, menambahkan lada bubuk ke dalam masakan yang mengandung daging atau hati ayam dapat meningkatkan bioavailabilitas zat besi sehingga lebih banyak zat besi yang dimanfaatkan tubuh untuk membentuk sel darah merah. Lalu selanjutnya interaksi vitamin A dengan lemak sehat, yang dimana ini interaksi merupakan interaksi saling mendukung. Vitamin A merupakan vitamin larut dalam lemak, yang artinya membutuhkan lemak untuk dapat diserap tubuh secara optimal. Minyak wijen mengandung lemak sehat yang mendukung proses ini. Oleh karena itu, memasak hati ayam yang mengandung vitamin A yang tinggi dengan minyak wijen dapat meningkatkan penyerapan vitamin A dalam tubuh, yang pada akhirnya mendukung proses pembentukan darah. Lalu selanjutnya, interaksi protein dengan vitamin B kompleks, yang merupakan interaksi saling mendukung. Protein merupakan bahan dasar dalam pembentukan hemoglobin,
Sementara vitamin B kompleks seperti B6, niacin, diperlukan untuk proses metabolisme darah. Daging ayam dan telur sebagai sumber protein, jika dikonsumsi bersamaan dengan tepung beras merah yang kaya vitamin B, akan saling melengkapi dalam membantu tubuh membentuk darah merah secara optimal. Lalu selanjutnya, interaksi antioksidan pada jahe, bawang merah, dan minyak wijen. Interaksi ini merupakan interaksi saling mendukung. Antioksidan berperan penting dalam melindungi sel darah merah dari kerusakan akibat radikal bebas. Minyak wijen mengandung vitamin E, sedangkan jahe dan bawang merah mengandung senyawa antioksidan alami. Konsumsi bahan-bahan tersebut secara rutin dapat membantu menjaga kestabilan dan kekuatan sel darah merah yang sudah terbentuk. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan. Anemia defisiensi zat besi merupakan jenis anemia paling banyak dijumpai di dunia, ditandai dengan menurunnya kadar hemoglobin dalam darah akibat kekurangan asupan atau gangguan penyerapan zat besi. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh, sehingga menimbulkan gejala seperti kelelahan, pucat, sesak napas, dan penurunan konsentrasi. Zat besi HAM dari sumber hewani seperti hati ayam, daging ayam, dan telur lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi non-HAM dari tumbuhan. Selain zat besi, asupan vitamin C, B12, B9, B6, vitamin A, dan protein juga sangat penting karena berperan dalam penyerapan dan metabolisme zat besi, serta pembentukan sel darah merah. Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi pangan sumber zat besi dan zat gizi pendukung. Salah satunya melalui produk olahan seperti sosis berbahan dasar hati dengan pemenuhan kebutuhan zat besi harian, terutama pada kelompok remaja biar kesehatan dan kualitas hidup di masa mendatang. Berikut adalah sumber yang kami gunakan sebagai referensi untuk menyusun materi yang sudah disampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu dari apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.